Rasulullah berkata kepada keduanya, ya, mengutus Zaid tadi, ya, untuk menyusul Zainab tadi. Zaid bin Harisa dan seorang Ansor ditugaskan untuk menyusul Zainab. Kemudian Rasulullah bersabda, tunggulah di perkampungan Ya'juj hingga Zainab lewat di sana, dan setelah itu temanilah dia. Maka mereka berdua pun pergi menyusul Zainab hingga dapat membawanya ke Madinah. Jadi bersama ya, Zainab sendirian di sini. Zaid dan seorang Ansor, kemudian Zainab itu mengiringi Zainab ke Madinah, ya. Dan di antara tawanan itu ada Suhail bin Amr. Suhail, kayak nama kamu, ya, Suhaila. Nah, ini Suhail. Iya, Suhail bin Amr yaitu seorang pembicara ulung. Umar berkata, wahai Rasulullah, cabutlah 2 gigi seri Suhail bin Amr agar lidahnya terjulur saat berbicara dan tidak bisa lancar berpidato dimanapun dia berada memusuhi engkau. Namun beliau menolak permintaan Umar, dan sebagai cara untuk menjaga nama Rasulullah dan celaan pada hari kiamat. Jadi Suhail ini pada masa jahiliyahnya itu, ya, dia menggunakan kata-katanya, kepandaiannya dalam berorasi atau berkata-kata itu untuk menyakiti Rasulullah, untuk membuat Rasulullah itu Islam sedih dan Islam itu menjadi goyah. Dan saat itu Sa'ad bin An-Nu'man pergi ke Mekah untuk umroh, tapi di sana dia ditawan oleh Abu Sufyan. Sementara anak Abu Sufyan, Amr, menjadi tawanan dalam perang Badar. Maka orang Muslim pun membebaskan Amr, lalu Abu Sufyan pun membebaskan Sa'ad. Jadi itu pembebasan tawanan yang pertama tadi, ya, dengan tebusan. Yang kedua tanpa tebusan. Yang ketiga membebaskan dengan saling tukar, ya. Saling tukar. Misalnya ini kan yang muslim di penjara sama yang musuh, ini yang musuh. Nah, ya. Dan tadi karena dia nggak bisa menebus tadi, maka yang tadi yang nggak bisa menebus tadi harus mengajarkan anak Madinah. Al-Quran itu, ya, dalam surat Al-Anfal menjelaskan tentang perang Badar, ya. Di sana Allah hendak mengalihkan pandangan orang Muslim ke akhlak mereka yang kurang atau berlebihan pada masa lampau, agar mereka berusaha menyempurnakan dan mensucikan dirinya. Dan kemenangan itu menjadi nyata karena dukungan dan pertolongan Allah dari balik gaib bagi orang-orang muslimnya. Itu tadi malaikat tadi, ya. Iya, maksudnya itu tadi dari balik gaib itu, ya ada sesuatu yang tidak terlihat yang menolong dalam peperangan Badar tadi, ya. Iya, orang kafir ngelihat. Allah menyebutkan ada pertolongan Allah dalam bentuk malaikat yang turun tadi, ya. Itu agar orang-orang kafir itu melihat kehebatan, keberanian pada orang-orang Muslim, dan mereka itu tidak harus berlaku sombong, ya, karena banyaknya pasukannya. Nah, kemudian Allah menjelaskan tujuan peperangan, ya, menjelaskan tujuan peperangan dan banyaknya korban yang ada di dalam peperangan itu. Nah, yang syahid itu 14, kalau orang kafir itu 70-an. Nah, beberapa yang dikitnya kafir. Iya, dikit. Yang syahid. Enggak, iya 70. Kok dikitnya? Ya, di situ dikit tawannya, ya. Tawanannya berapa ratus, ya. Mungkin belumlah perang berakhir apa cak mana, belum habis semua. Jadi mereka menyerahkan diri kayak gitu loh. Kayak gitu. Kok nyerahin diri? Ya karena mereka melihat kan nggak berhenti orang Muslim itu kan
Padahal ya bukan orang muslim yang ininya dibantu oleh malaikat ya. Setelah itu Allah berfirman kepada orang-orang muslim tentang masalah harta rampasan, meletakkan dasar masalah ini. Kemudian Allah menjelaskan, menetapkan aturan main dalam perang dan damai. Iya, maksudnya itu tentang perang itu harusnya kayak gini, kayak itu. Aturan dalam peperangan, bukan dalam main beneran mas. Nah, pada tahun kedua Hijriah turunlah kewajiban untuk berpuasa selama bulan Ramadan, membayar zakat fitrah dan penjelasan Turun apa pas bulan apa? pada tahun kedua Hijriah. Kedua Hijriah, pertama kan hijrah dulu. Hijriah itu artinya hijrahnya. Tanda pertama kali Rasulullah pergi dari kota Mekah ke Madinah itu namanya penetapan kalender Hijriah. Nah, yang ini pada tahun setelah hijrah berlangsung, 2 tahun setelah hijrah berlangsung, Allah tetapkan puasa bulan Ramadan, kemudian membayar zakat fitrah dan penjelasan tentang zakat, batas zakat yang lain. Kemudian adanya zakat fitrah itu untuk meringankan beban hidup orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang miskin. Nih, dengerin. Ada kejadian yang mengesankan. Karena pada saat Idul Fitri yang pertama ya, yaitu pada bulan Syawal pada 2 Hijriah ya, mereka memperoleh kemenangan. Pada saat itu mereka memperoleh kemenangan. Itulah hal yang sangat mengesankan pada umat muslim pada saat itu. Lalu Allah mengingatkan tentang merasakan kemenangan, merayakan kemenangan karena perang Badar, kemudian kemenangan sama bulan puasa kayak gitu ya. Maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ardh takhafuna ayatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum min thayyibati la'alakum tashkurun. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi. Muhajirin itu berarti orang Mekah ya, Mekah yang kata orang Mekah yang pindah ke Madinah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian, maka Allah memberi kalian tempat menetap Madinah. Muhajirin Mekah ya? Ya, Mekah ke hijrah ya. Ansar, kalau orang Madinah itu Ansar, kaum Ansar. Nah, jadi mana tadi? Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian, maka Allah memberi kalian tempat menetap Madinah dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya dan diberinya kalian rezeki dari yang baik-baik agar kalian bersyukur. Maka Allah mengingatkan lagi bahwa dulu ketika di Mekah orang-orang Islam itu ditindas, disiksa ya, sehingga mereka tidak hidup dengan nyaman, takut kalau diculik oleh orang-orang kafir. Nah, maka Allah memerintahkan hijrah itu ke Madinah kayak gitu. Agar apa? Agar orang-orang muslim kuat, agar Islam juga kuat di sana, dan insya Allah pertolongan Allah akan ada diberikan di sana ya. Kayak gitu ya. Jadi itulah kisah dari peperangan Badar dan kemenangan umat Islam pada saat itu.